Bab 1391. Kata-kata dari pria telinga yang hilang sangat akurat, dan misteri di dalamnya terungkap dalam satu kata, sehingga keuntungan psikologis besar yang baru saja dibangun Lin Yu dengan semua usahanya langsung terhapus. Dapat dilihat bahwa, sebagai bos kecil dari operasi ini, pria tanpa telinga benar-benar mampu dan berpengetahuan luas, dan dia sangat berpengetahuan tentang teknik Qigong. Jadi meskipun rangkaian operasi Lin Yu baru saja mengejutkan orang-orang berbaju hitam, mereka tidak melakukannya. Menipu pria telinga yang hilang. Mendengar kata-kata pria dengan telinga hilang, sekelompok pria panik berbaju hitam tiba-tiba terpana, dan mereka memberikan inisiasi dan saling melirik. Kepanikan di wajah mereka berkurang sedikit, banyak tenang, dan sepertinya mereka sudah ingat. Naik. Ya. Meskipun teknik telapak tangan Lin Yu terlihat sangat menakutkan dan kuat, jarak setiap pukulan hanya antara 10 dan 20 cm, yang mengenai kulit secara langsung dengan telapak tangannya. Tidak ada banyak perbedaan juga. Setelah memikirkan hal ini, kepanikan di hati orang-orang berbaju hitam langsung menghilang, ekspresi mereka tertegun, dan niat membunuh dan bahkan kebencian sekali lagi muncul di mata Lin Yu. Lin Yu juga terkejut ketika mendengar kata-kata dari pria telinga yang hilang, tentunya, dia tidak menyangka bahwa pria telinga yang hilang itu tahu banyak tentang teknik mistik tipe Qigong. Dia akan memukul paku di kepala untuk mengungkapkan niatnya dan melakukan semua usahanya. Fu Zidong Liu. Sial. Lin Yu sangat marah untuk sementara waktu, mencoba merobek pria dengan telinga yang hilang secara langsung, dan berteriak, dia tiba-tiba bergegas keluar, berlari 2 langkah, menendang, tubuhnya tiba-tiba melompat, dan menginjak pria berpakaian hitam di depannya. Dengan tendangan di pundaknya, dia dengan cepat menyapu ke arah pria dengan telinga hilang yang berdiri di meja depan marmer depan, dan pada saat yang sama telapak tangan kanan mengumpulkan kekuatan, dan gerakannya adalah langsung menghancurkan kepala pria dengan telinga yang hilang. Kecepatan dia menyapu ternyata sangat cepat. Meskipun dia menyerbu di atas bahu kerumunan, itu tidak lebih baik dari tanah datar, tapi kecepatan Kui Wood Wolf masih sedikit lebih baik daripada Kui Wood Wolf, jadi kali ini dia pasti akan memukul dengan satu pukulan. Percaya diri, saya merasa pria yang sangat menjengkelkan ini dengan telinga hilang pasti akan terselesaikan. Namun, dia meremehkan kelicikan dari kurangnya telinga. Kurangnya telinga sepertinya berharap bahwa Lin Yu, yang tidak sabar, pasti akan bergegas untuk membunuhnya, jadi ketika dia selesai berbicara, dia sudah selesai. Bersiaplah untuk melompat dan melarikan diri. Tapi apa yang pria dengan telinga tidak harapkan adalah bahwa kecepatan Lin Yu sangat melebihi harapannya, dan bergegas ke arahnya lebih cepat dan lebih cepat dari yang dia harapkan. Pada saat ini, dia ingin melompat dari kakinya dulu, dan itu sudah terlambat, jadi dia hanya membungkuk dan menusuk kepala dan kakinya ke tanah. Lin Yu bereaksi sangat cepat. Dia segera membungkuk ketika dia melihatnya, dan tangannya yang seperti besi meluncur keluar dan meraih pergelangan kaki pria itu, tetapi bagaimanapun juga dia setengah detak lebih lambat, dan dia menyentuh ujung jari pria itu. Saat ini pria dengan celana panjang telinga, pria dengan telinga sudah meninggalkan meja depan marmer. Ledakan. Ada ledakan batu pecah, kerikil dan kerikil memercik di sekitar, dan meja depan yang terbuat dari marmer benar-benar dihancurkan oleh cakar Lin Yu. Orang-orang berbaju hitam yang hadir mengubah ekspresi kaget mereka pada adegan ini, tapi kejutan semacam ini jauh dari sebanding dengan barusan. Pria tanpa telinga yang berguling ke tanah terkejut ketika dia mendengar suara keras, punggungnya kaku, dan jantungnya ketakutan, mengetahui bahwa jika dia mengambil setengah detak di malam hari, itu akan menjadi miliknya sendiri. Kaki dan kaki. Ketakutan, dia takut Lin Yu akan mengejar kita lagi. Setelah berguling ke tanah, dia dengan cepat masuk ke kerumunan dan berteriak, jangan takut, semuanya, karena dia ingin menggunakan metode menggertak ini untuk menipu kita. Artinya dia juga takut pada kita. Mereka hanya 3 orang. Kita punya lebih dari 30 orang di sini. Jika kita pergi bersama, kita pasti bisa memotongnya menjadi daging tumbuk. Lalu kita akan kembali bersama untuk meminta pujian. Ketika saatnya tiba, kita tidak akan bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Semua pahala dan kemuliaan akan diingat oleh generasi mendatang. Kalau tidak, kita akan mundur tanpa perlawanan. Bahkan jika kita melarikan diri sekarang,
setelah ditangkap oleh organisasi, kita hanya akan mati lebih sengsara dan lebih menyakitkan saat itu. Selain itu, kita akan menanggung reputasi pengkhianat. Jadi, tidak peduli apakah kita hidup atau mati hari ini, kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan Hejiarong ini. Saya harus mengatakan bahwa pria dengan telinga yang hilang memang memiliki dua kuas. Beberapa kata ini telah menganalisis setiap sudut, yang sangat mengaduk emosi semua orang. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang berbaju hitam juga sangat bersemangat. Dengan raungan, dia menggerakkan belati di tangannya dan bergegas menuju Lin Yu, Bairentu dan Kui Mulang. Masing-masing dari mereka memiliki mata merah dan ekspresi kejam, dan aura pembunuh yang memancar dari mereka tidak lebih buruk dari sebelumnya, dan mereka jelas bertekad untuk melawan. Kemakmuran dan kekayaan, Anda tidak memiliki kehidupan untuk dinikmati, dan pahala dan kemuliaan, Anda juga tidak dapat memilikinya. Berdiri di meja depan marmer, Lin Yu berbalik dan melirik dingin, berharap pria dengan telinga yang hilang akan dihancurkan menjadi beberapa bagian segera. Tetapi pada saat ini pria dengan telinga hilang telah bercampur dalam kerumunan dan tidak dapat ditangkap sama sekali. Jadi Lin Yu hanya seorang pria berpakaian hitam membungkuk ke arah kerumunan orang kulit hitam dan hancur, seperti elang terbang 9 hari yang menyelam mencari mangsa. Dia mengulurkan tangan seperti kilat, dan secara akurat menggenggam leher kedua pria berbaju hitam, klik, dan memutar, dan langsung memusnahkan kedua musuh. Namun, sebagai harga, tubuhnya ditusuk oleh 6 atau 7 bilah tajam dalam sekejap, tetapi dia begitu murni sehingga dia tampak tidak takut dan tidak peduli. Setelah meraih belati, dia bertarung melawan kerumunan dengan pakaian hitam. Sebuah kelompok. Bairentu dan Kui Mulang keduanya tampak ketakutan, dan bergegas menuju kelompok pria berpakaian hitam dengan senjata di tangan mereka. Setiap orang menghadapi setidaknya 5 atau 6 musuh. Anda datang dan saya bertarung satu sama lain. Pada saat ini, perbedaan terbesar antara kelompok orang berbaju hitam ini dan kelompok orang yang meninggal sebelumnya adalah mereka tidak memiliki rasa takut, sehingga mereka dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka, dan mereka telah terprovokasi oleh kata-kata pria tanpa telinga. Setelah emosi, kekuatan mereka bahkan bisa digunakan untuk waktu yang lama. Setelah koefisien kekuatan orang-orang berbaju hitam ini dimainkan, Lin Yu, Bairentu dan Kui Mulang menemukan bahwa orang-orang berbaju hitam ini tidak lemah sama sekali, dan mereka bahkan sangat kuat. Selain itu, ada pemahaman yang baik di antara mereka, dan koordinasi ofensif sangat baik, karena keunggulan numerik mereka langsung menempati keunggulan. Meskipun beberapa rekan mereka telah meninggal, masih ada lebih dari 20 orang, dan lebih dari 10 orang mengepung Lin Yu. Selusin orang sedikit terkejut setelah menemukan kengerian tubuh murni Lin Yu Zigang, tetapi mereka tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, mereka berkoordinasi satu sama lain secara tertib. Gerakannya cepat, dan terhubung dengan baik, dan bilah tajam di tangan mereka menyerang segalanya. Itu adalah tempat rapuh perut bagian bawah, leher, wajah, dan mata Lin Yu. Dapat dilihat bahwa kelompok orang ini tahu bahwa Lin Yu memiliki tubuh yang kaku sebelum datang, dan mereka juga telah belajar bagaimana menghadapinya sebelumnya. Lebih dari selusin orang mengepung Lin Yu dengan cara yang kedap udara meskipun Lin Yu tidak bisa terluka untuk sementara waktu. Lin Yu juga sangat tidak nyaman setelah perkelahian. Lin Yu tidak dapat melukai salah satu dari mereka kecuali 2. Membunuh. Sekelompok orang yang mengepung berbaju hitam melihat cahaya berkedip di mata mereka, dan mereka bahkan lebih berani. Mereka mencoba yang terbaik untuk mempercepat dan menyerang Lin Yu.